Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Ansor Kota Santri. Bersama saya Reza Mofi, dan kali ini kita kedatangan tamu bintang tamu fenomenal dari Direktur Sorbantor Kabupaten Pekalongan, sahabat Sartono MM Haho. Oke, baik sahabat Sartono, gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Sejahtera ya? Aman. Aman. Bersama sorban? Berkah. Oke, ya. Baik, sahabat Sartono. Kita akan bincang-bincang terkait Sorbantor Kabupaten Pekalongan. Mulai dari profil Sorbantor Kabupaten Pekalongan, sejarah singkat, dan juga perjalanan Sorbantor dari masa ke masa. Kira-kira apa yang akan sahabat Sartono sampaikan? Simak sampai akhir. Oke, baik sahabat-sahabat, gimana sahabat Sartono terkait profil Sorbantor, kemudian sejarah singkat dan perjalanan Sorbantor dari masa ke masa, bisa dijelaskan? Terima kasih atas waktunya sahabat Reza. Untuk profil singkat historinya adalah kita mulai 2015 sejak dinakodai oleh ketum kita yang dulu, Gus Yakut, itu semua cabang diinstruksikan untuk membuat tour and travel, haji dan umroh. Namun dengan berjalannya waktu kita berjalan mulai 2017. Baik. Sebelum pandemi kita berproses dari satu jamaah hingga 5, 10, 15. Alhamdulillah berjalan hingga Haji Plus kita berjalan. Setelah itu kita istirahat sejenak karena pandemi. Ya. Nah, setelah pandemi baru kita berani booking set sendiri. Alhamdulillah semakin ramai dan semakin dikenal sepanjang masa. Mantap. Itu secara profil singkat. Ya. Oke, baik. Artinya sampai saat ini, jadi saya lihat di media sosial, di status-status story WA, banyak iklan-iklan terkait Sorbantor Kabupaten Pekalongan. Kiranya Sorbantor Kabupaten Pekalongan ini lokasi kantornya di mana, sahabat Sartono? Untuk kantor pusat, alhamdulillah mulai tahun 2020, 2021 kita sudah berkembang sehingga kita bisa bareng-bareng dengan teman-teman adanya gerakan Tumplek Ponjen, kita bergabung bersama, kita beli tanah hingga mendirikan gedung di Jetak Sekeris Wonopringgo Pekalongan. Itu kantor pusat kami. Nah, untuk harian kami ada di Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, atau yang dikenal Sepacar, di depan MWC NO Tirto, itu harian kami. Karena lokasinya di dekat Pantura, imigrasi sekarang ada di Pantura, di Bendan, terus untuk Kemenak urusan haji dan umroh di Pantura juga, Wiradesa, sehingga menuntut kami untuk lebih enak untuk layanan. Kita semakin cepat layanan cepat. Begitu sahabat. Oke, baik. Berarti untuk kantornya ada dua, gitu ya? Ada dua, iya. Pusat dan harian. Oke, di Kabupaten Pekalongan, kantor Sorbantor Kabupaten Pekalongan ada dua, sahabat-sahabat, yaitu di Jalan Sikeris, Wonopringgo, yang kemudian yang satu lagi di Tirto, di Desa Tanjung, tepatnya di depan MWC NO Tirto. Oke, baik. Kemudian nih sahabat, untuk usaha tour and travel Sorbantor ini, programnya kira-kira apa saja? Sampai detik ini kita bukan bebek silem, artinya mengalem diri sendiri ya. Kita paling lengkap di Pekalongan dan sekitarnya. Dari mulai haji reguler, cash maupun talangan kita ada, haji plus tanpa antri, ONH plus yang antri 7 tahun, terus umroh, beberapa paket, kita per bulan berangkat, ada keberangkatan, dan kita dengan konsep selalu mempermudah masyarakat. Sesuai kondisi dan situasi, kita layani supaya dimudahkan untuk ke Baitullah. Itu sahabat. Oke, baik. Jadi misal ada calon jamaah haji ataupun umroh, berarti dari Sorbantor ini siap terjun? Siap, jemput bola. Dan kita selalu konsep utamakan layanan masyarakat.
dipermudah, dan slogan kita adalah sorban selalu ada solusi. Hebat, mantap, mantap, mantap. Oke, sahabat Sartono, dari keterangan sahabat Sartono ini sangat meyakinkan sekali dan sangat mantap sekali. Jadi masyarakat semua ini jangan ragu untuk memilih sorban tur Kabupaten Pekalongan untuk biru, haji, plus, dan umroh. Baik sahabat Sartono, ini saya akan bertanya lagi terkait modal awalnya dari ceplok mendirikan sorban tur Kabupaten Pekalongan ini sampai saat ini, modal awal seperti apa, dan kemudian sistem manajemennya seperti apa? Kita modal awal adalah modalnya 80% mental, 20% kecerdasan, itu modalnya. Artinya apa? Kita bikin manajemen terbaik sepanjang masa, kita pakai sistem freelance, artinya mengamankan sebuah perusahaan biar anti rugi. Nah, 80% mental, kita bekerja keras untuk mendapatkan sebuah kepercayaan kepada masyarakat. Terus kecerdasan, kita berjalan yang waktu, kita sambil belajar, pendampingan, konsultasi dengan senior-senior, dengan pihak-pihak terkait. Kami alhamdulillah semakin tambah kepercayaan dan amanah bersama sorban berkah. Oke. Ya, saya selalu ingat, setiap ada iklan sorban tur pasti bersama sorban berkah. Oke. Kemudian ini dari sejak awal didirikan, kemudian pastinya ada keuntungan, ya kan? Ada hasil dari tahun ke tahun, dari awal hingga sekarang itu kira-kira sorban tur sudah menghasilkan apa saja? Untuk hasil, kita lebih mengutamakan layanan dulu, fasilitas, kepuasan, baru kita mengambil sisa. Sisa artinya setelah urusan kegiatan berbagai proses selesai, karena dipastikan yang namanya bisnis atau di bidang jasa ada hal-hal tak terduga, maka nggak bisa menjadi pokok paten, menjadi patokan atau rumus. Yang penting kita selamat, layanan bagus, sisanya baru kita namakan untung bersih. Belum untuk marketing, untuk operasional, terus untuk bagi hasil atau kontribusi terhadap organisasi, karena kita memakai brand daripada Ansor, Gerakan Budaya Ansor Kabupaten Pekalongan. Maka sorban ini sorban, Ansor, dan Banser ini milik organisasi, bukan milik pribadi. Maka kita utamakan layanan dulu, masalah hasil sambil berjalan. Alhamdulillah berkah, adanya gedung, adanya kegiatan bisa kita backup dari hasil daripada kegiatan haji dan umroh milik organisasi, dari kita untuk kita, begitu Mas. Baik sahabat, kalau melihat bisnis tour and travel di Kabupaten Pekalongan baik secara lokal maupun nasional kan banyak sekali. Nah, itu harus ada keunggulan dari sorban tour ini. Untuk bersaing harus memiliki keunggulan. Pasti. Keunggulan sorban tour and travel Kabupaten Pekalongan itu apa? Satu, kita secara singkat kita pakai paket namanya all in, atau sudah include. Nah, kelebihan sorban adalah tidak ada kalimat atau tulisan yang tertera di brosur itu biaya belum termasuk, karena kita all in, dari mulai paspor sampai vaksin meningitis, sampai manasik, pendampingan, sampai berangkat kita damping semua. Jadi masyarakat atau jamaah itu tenang, bisa mengira-ngira ini untuk bayar berapa, untuk bekal berapa, itu sudah jelas. Mohon maaf, kami selalu berani bersaing karena kita mengutamakan layanan. Yang lain terkadang nggak berani all in, ada belum ini, belum itu, akhirnya masyarakat ada sedikit kekecewaan ataupun kurang sreg dalam layanan, ngapunten, di biro-biro lain, karena nggak berani all in, takut dibilang mahal. Kalau kita bukan jual mahal, tapi kita jual fasilitas dan layanan
itulah kepuasan Anda menjadi kebanggaan kami atau menjadi sebuah kepuasan kami tersendiri. Oke, berarti di brosurnya itu sudah all in ya? Iya, all in. Itu termasuk keunggulan keunggulan Kabupaten Pekalongan. Ya. Kemudian ini sahabat, pasti yang namanya bisnis, yang namanya usaha, pasti ada kendala-kendala yang dialami. Tentunya dari awal sampai sekarang sorban begitu besar, itu pasti ada hal-hal yang menjadi kendala. Nah, ini kendala seperti apa saja dan kemudian cara untuk menangani kendala tersebut seperti apa? Solusinya, sahabat. Nah, maka kita mengantisipasi hal-hal tak terduga karena kejadian atau regulasi itu harus diantisipasi. Perubahan peraturan yang ada atau kenaikan visa atau perubahan setelah haji pulang itu terkadang ada peraturan-peraturan baru, kita antisipasi dengan solusi. Per bulan kita berangkat untuk menekan resiko. Maka sorban per bulan itu satu bis, satu keberangkatan atau satu kloter kita berangkat. Itu menekan risiko. Kalau kita 2 bis, 3 bis ketika ada regulasi, kita kena pasti tidak mampu ditangani. Oke. Begitu. Berarti solusinya sudah ada ya? Sudah ada, kita antisipasi. Oke. Lanjut, untuk kontribusi sorban sendiri terhadap kemandirian kader dan organisasi Ansor, ini seperti apa? Satu, kita buka peluang bahwa semua kader berhak menjadi marketing atau bagian dari sorban. Itu satu untuk kader. Yang kedua, untuk organisasi, kita sudah siapkan tersendiri kontribusi per jamaah itu kalau tidak ada halangan. Adapun ada halangan yang tidak sesuai, bisa kita komunikasikan. Sehingga antara pribadi dan organisasi, kader-kader pun merasa terpuasan. Kita pakai sistem transparan. Gitu loh. Kita transparan, tidak ada keuntungan pribadi. Konsepnya adalah siapa yang bekerja, itulah yang dapat cuan. Oke, ya baik. Berarti semua kader bisa menjadi marketing berhak. Oke, nah ini untuk motivasi kepada kader itu sendiri, sahabat, agar turut serta memajukan Ansor, memajukan Sorbantor, khususnya memajukan Ansor melalui Sorbantor. Ini agar semangat, motivasinya seperti apa? Sorban mempunyai sebuah konsep adalah peningkatan ekonomi kader dan organisasi. Catat ya, peningkatan ekonomi kader dan organisasi. Artinya kader dulu baru organisasi. Karena kita sistem profesional bukan sosial. Catat, kita sorban bukan sosial, profesional. Artinya mana hak pekerja, mana hak organisasi, kita terkondisikan dengan baik dan benar. Maka kami berani menjamin, berani mengedepankan manajemen, mengamankan perusahaan terbaik sepanjang masa. Sistem kontrol kita bersama-sama. Oke, baik. Baik sahabat Sartono, mungkin kita tidak bisa berlama-lama. Nanti kita sambung di lain waktu, ya, sambil ngopi-ngopi lagi. Closing statement sedikit untuk para kader. Silakan yang pengen tahu tentang sorban lebih jauh, bisa hubungi kami melalui by phone atau online, offline, atau silakan ke kantor kami, di harian kami di kantor depan MBC Enotirto maupun di Cetak Sekeris. Selalu semangat berkontribusi terhadap masyarakat, edukasi dan layanan terhadap masyarakat itu menjadi tujuan utama kami. Terima kasih. Oke, baik sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, antara bincang-bincang antara saya dan sahabat Sartono harus berakhir sampai di sini. Tidak bisa berlama-lama menemani sahabat-sahabat. Kalau sahabat-sahabat kurang puas, silahkan menghubungi sahabat Sartono atau menghubungi marketing Sorbantor Kabupaten Pekalongan di seluruh kecamatan dan desa se-Kabupaten Pekalongan. Dari saya cukup sekian. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.